Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Nur Fadilah, NPM 18722030. Di sini saya ingin menjelaskan laporan regresi mengenai tingkat konsumsi kopi berdasarkan pendapatan, usia, dan juga harga di Kota Depok. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika. Baik, langsung saja menuju latar belakang. Latar belakang kopi. Kopi merupakan minuman yang dikenal sebagai minuman dengan cita rasa dan aroma yang khas. Kenikmatannya saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup, sekaligus penghubung dalam berkomunikasi. Peningkatan taraf hidup dan bertambahnya golongan menengah di Indonesia juga membawa perubahan positif terhadap gaya hidup, terutama dalam gaya hidup dalam minum kopi. Dulu, meminum secangkir kopi biasa dilakukan di rumah ataupun di warung kopi konvensional. Tapi, kini menikmati secangkir kopi dapat juga dilakukan di kedai kopi dan coffee shop tentunya. Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin berkembang pula coffee shop dan kedai kopi yang menjamur di Indonesia. Dengan maraknya keberadaan kedai kopi dan coffee shop, tidak membuat usaha warung kopi konvensional menjadi hilang di permukaan. Karena warung kopi masih menjadi tempat favorit bagi penikmat kopi, tanpa harus merogoh kocek yang sangat dalam. Apalagi biasanya warung kopi ditempati para ojek pangkalan ataupun ojek online. Sebagai kota yang memiliki beberapa kampus unggulan, Depok telah mengalami pertumbuhan jumlah usaha kuliner dan restoran dan kafe yang terus meningkat setiap tahunnya, termasuk kedai kopi dan coffee shop premium. Perkembangan kedai kopi di sana memiliki intensitas yang termasuk pesat, terbukti dengan banyaknya bermunculan kedai kopi dan coffee shop premium, baik itu yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan semakin digandrunginya kopi di berbagai golongan masyarakat, baik dari segi pendapatan, usia, dan juga harga, dan juga jenis kelamin, maka dapat dikatakan bahwa selain menjadi komoditas utama dalam ekspor, kopi juga menjadi salah satu komoditas utama baik dari segi konsumsi maupun produksi. Maka untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah ini, dibuatlah penelitian tentang tingkat konsumsi kopi berdasarkan pendapatan, usia, dan harga di Kota Depok. Tujuan penelitian ini dilakukan yang pertama untuk menyusun model regresi, kemudian untuk menganalisis faktor-faktor pendapatan, usia, dan harga yang berpengaruh terhadap tingkat konsumsi kopi di Kota Depok. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama ada model regresi. Di sini data yang saya gunakan yaitu 30 sampel dengan Y sebagai tingkat konsumsi kopi, B0 sebagai konstanta, B1, B2, dan B3 sebagai parameter, X1 merupakan pendapatan, X2 merupakan usia, dan X3 merupakan harga. Di sini kita lihat ada persamaan regresi. Y sama dengan alfa plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus E, di mana Y merupakan tingkat konsumsi kopi, A sama dengan konstanta, X1 merupakan pendapatan, X2 merupakan usia, X3 itu harga, B1, B2, B3 merupakan koefisien regresi, dan E merupakan residu. Dengan H0, yaitu tidak ada pengaruh terhadap variabel Y terhadap X1, X2, dan X3. Kemudian saya punya H1 juga, yaitu ada pengaruh antara variabel Y terhadap X1, X2, dan X3. Selanjutnya pengujian koefisien regresi.
Yang pertama saya lakukan adalah uji F. Di sini dapat dilihat sendiri tabel yang sudah saya buat. Di situ dapat kita lihat bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Maka dengan hasil yang seperti itu, H0 ditolak. Artinya, secara serempak atau simultan, ada pengaruh antara variabel Y terhadap XI. Selanjutnya ada uji T. Di situ dapat kita lihat ada tabel yang sudah disajikan dan berdasarkan hasil uji T tersebut dapat disimpulkan bahwa X1 secara serempak tidak ada pengaruh antara Y dengan X1, X2, dan X3. Kemudian pada X2 secara serempak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, dan X3. Dan pada X3 secara serempak tidak ada pengaruh antara Y terhadap X1, X2, dan X3. Semua uji yang saya lakukan menggunakan alfa 5%. Kemudian berdasarkan persamaan regresi yang tadi sudah saya sajikan, didapatkan persamaan Y sama dengan 9,30 plus 3,32 X1 plus 0,60 X2 plus 3,30 X3. Dengan demikian kita mendapatkan interpretasi sebagai berikut. B0, jika konsumsi kopi meningkat, maka akan menaikkan semuanya sebesar 9,30 dengan variabel lain dianggap konstan. Kemudian pada B1, jika pendapatan ditingkatkan, maka akan menaikkan konsumsi kopi sebesar 3,32. Kemudian pada B2, jika usia ditingkatkan, maka akan menaikkan tingkat konsumsi kopi sebesar 0,60. Selanjutnya yang terakhir, jika harga kopi ditingkatkan, maka akan menaikkan tingkat konsumsi kopi sebesar 3,30. Selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, dari hasil analisis didapatkan fakta bahwa beberapa faktor yang diteliti yaitu pendapatan, usia, dan harga segelas kopi berpengaruh positif terhadap tingkat konsumsi kopi di Kota Depok. Kemudian yang kedua, faktor usia responden memiliki pengaruh positif, namun tidak terlalu signifikan dibandingkan kedua faktor yang lain, sehingga ragam usia responden tidak secara signifikan meningkatkan tingkat konsumsi kopi di Kota Depok. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu faktor pendapatan responden memiliki pengaruh paling positif dan paling signifikan terhadap tingkat konsumsi kopi di Kota Depok. Semakin besar pendapatan seseorang, tingkat konsumsi kopi di Kota Depok semakin meningkat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.